Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Muhammad Amrul Triwinarto dengan NIM akhir 035 dari Fisika Angkatan 2020. Pada video materi kali ini kita akan membahas mengenai kuis pada mata pelajaran Fisika. Kita mulai membahas mengenai soal yang telah diberikan. Telah nampak di layar, kita akan membahas mengenai materi kuis fisika 2 yang akan saya kerjakan. Berikut soal kuis yang telah diberikan kepada kita, yaitu kita diminta untuk membuat video yang menerangkan akan dua hal. Hal yang pertama, kita akan mengamati perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Kita berikan sebuah cerita perbedaan ini secara matematis maupun fisik. Dan yang kedua, kita diminta membandingkan metode manakah yang lebih baik dalam kasus parabolik dalam persamaan lama. Dan juga pada kasus hiperbolik. Baik, yang pertama kita coba apa saja yang akan kita tinggal pada materi ini. Kita harus tahu apa itu metode. Kedua, penerapan metode eksplisit dan implisit dalam persamaan. Ada perbedaan antara metode dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Empat, penerapan metode eksplisit dan implisit dalam persamaan lapas dan juga persamaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di sini kita tinjau mana yang lebih baik antara metode dalam menyelesaikan kasus parabolik, yaitu pertama horizon, juga kasus hiperbolik persamaan. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian satu, di mana ditanyakan apa itu metode eksplisit dan implisit. Setelah saya mencari tahu, di sini metode eksplisit diterangkan bahwa adalah metode numerik di mana solusi pada setiap langkah waktu dihitung secara langsung melalui nilai-nilai sebelumnya dalam ruang dan waktu. Dalam konteks persamaan diferensial, solusi pada waktu berikutnya yaitu kita tambahkan T dengan perubahan waktu. Itu langsung dari nilai-nilai pada waktu sebelumnya. Misalnya, dalam pendekatan beda hingga untuk turunan kedua pada pendekatan dapat menghasilkan solusi seperti persamaan berikut ini. Di sini nilai UI KTN plus 1 adalah nilai yang ingin dihitung pada langkah waktu N yang bergerak di titik koordinat I. Kemudian F di sini adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara nilai-nilai U pada langkah waktu ke N. Dan apa di sini adalah faktor penentu langkah waktu. Metode eksplisit. Kita lanjut masuki apa itu metode implisit. Metode implisit adalah metode numerik, karena solusi pada langkah waktu berikutnya tidak dihitung secara langsung dan melibatkan solusi dari persamaan yang lebih kompleks. Dalam konteks persamaan diferensial, solusi pada waktu berikutnya dihitung melalui pendekatan yang memerlui penyelesaian sistem persamaan yang lebih kompleks daripada metode eksplisit yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kan, dalam kasus pendekatan beda hingga untuk turunan kedua, pendekatan implisit dapat menghasilkan solusi seperti berikut. Nilai UI
U adalah nilai yang ingin kita hitung pada langkah waktu n+1 pada titik koordinat I. Nah, G ini merupakan fungsi yang melibatkan nilai-nilai U pada langkah waktu n+1. Dan alfa adalah faktor dari langkah waktu. Bagian 1 telah selesai. Kita lanjutkan terhadap bagian kedua. Penerapan metode eksplisit dan implisit dalam persamaan gelombang. Penerapan metode eksplisit dalam persamaan gelombang. Dalam metode eksplisit, solusi pada langkah waktu berikutnya yaitu T. Sekarang ditambah langsung dari nilai sebelumnya. Menggunakan pendekatan beda hingga persamaan gelombang pada satu dimensi ditentukan seperti berikut. Dapat diaproksimasi dengan pendekatan beda hingga kedua persamaan ini. Nah, UIN itu adalah nilai yang ingin dihitung pada waktu, dan UI pangkat N adalah nilai pada langkah waktu N. Nanti di sini adalah kecepatan gelombang, nanti adalah langkah waktu, dan bahan X adalah interval pada sumbu X. Oke, selanjutnya penerapan pada metode implisit untuk persamaan gelombang. Dalam metode implisit, solusi pada langkah waktunya dihitung melalui penyelesaian persamaan yang lebih kompleks. Melibatkan nilai waktu tersebut. Untuk kasus persamaan gelombang, metode implisit dapat diwakili oleh persamaan yang lebih kompleks. Misalnya, menggunakan pendekatan beda hingga yang sama untuk turunan kedua. Ini persamaannya. Di sini ini adalah itu adalah nilai yang dihitung pada langkah waktu n+1 pada titik koordinat I. Karena UI pangkat N adalah langkah waktu ke N ya. Dan C sama adalah kecepatan gelombang untuk perubahan delta T dalam langkah waktu, dan interval X adalah perubahan sumbu. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bagian 3. Di mana kita harus menjelaskan perbedaan antara metode dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Oke, perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit dalam penjelasan persamaan gelombang terletak pada yang pertama, yaitu cara perhitungan solusi pada langkah waktu berikutnya. Pada metode eksplisit, solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung langsung dari nilai waktu sebelumnya. Dengan pendekatan beda hingga. Ini membuat perhitungan solusi karena nilai-nilai pada waktu berikutnya dapat langsung dihitung dari sebelumnya. Untuk metode implisit, solusi langkah waktunya dihitung melalui penyelesaian dari sistem persamaan yang lebih kompleks yang melibatkan nilai-nilai waktu tersebut. Ini membuat perhitungan lebih kompleks karena solusi pada langkah waktu berikutnya terikat dengan solusi dari sistem persamaan pada waktu yang sama. Dan dua, pada letak stabilitas numeris. Pada metode eksplisit, meskipun relatif sederhana, metode eksplisit memerlukan batasan langkah waktu yang ketat. Stabilitasnya harus terjaga ya. Gelombang dengan variasi cepat atau kompleks bisa mengharuskan langkah waktu yang sangat kecil untuk menghindari instabilitas numeris. Contohnya, fenomena numerik seperti difusi numerik atau gelombang palsu. Kemudian untuk metode implisitnya, metode ini cenderung lebih stabil secara numeris dan tidak memiliki batasan yang ketat pada langkah waktu, karena solusi pada langkah waktu berikutnya tergantung solusi sistem persamaan yang mencakup nilai-nilai pada waktu sebelumnya. Namun untuk memecahkan sistem persamaan yang kompleks ini membutuhkan komponasi yang lebih besar. Ya, itulah jawaban untuk perbedaan antara metode
eksplisit dan implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang yang sudah menjawab pertanyaan pada poin pertama. Kemudian kita akan masuk pada bagian 4. Nah, pada bagian ini kita harus penerapan metode eksplisit dan implisit dalam persamaan Laplace. Yang pertama kita akan membahas mengenai persamaan Laplace dan Poisson terlebih dahulu. Persamaan Laplace dan Poisson adalah bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan distribusi dan potensial dalam suatu ruang. Persamaan Laplace dinyatakan sebagai berikut. Itu persamaan dan sumber atau muatan. Dalam ini U di sini adalah fungsi yang dicari bergantung pada koordinatnya. F adalah sumber fungsi atau muatan. Oke. Kemudian dalam persamaan dalam konteks persamaan dan metode eksplisit tidak umum karena karakteristiknya yang tidak memerlukan perubahan U. Kedua persamaan ini menggambarkan kondisi keseimbangan statis di ruang tanpa ketergantungan waktu. Oke, karena itu penyelesaiannya seringkali menggunakan metode iteratif yang melibatkan penaksiran nilai-nilai fungsi U hingga konvergensi ke solusi yang tepat. Oke, selanjutnya setelah menerangkan mengenai metode it, kita akan mengenai metode pada persamaan Piston. Metode implisit untuk persamaan Laplace. Dalam kasus Laplace ini, metode implisit sering melibatkan pendekatan yang lebih kompleks, seperti metode hingga atau metode iteratif. Tapi pada metode atau metode iteratif lain, penyelesaian melibatkan solusi sistem persamaan linear yang dihasilkan dari diskritasi Laplace operator dalam tertentu. Kemudian metode implisit dalam kasus persamaan Poisson ini, implisit dapat memerlukan penyelesaian sistem yang kompleks pada setiap langkah iterasi-iterasinya untuk menemukan solusi. Dapat melibatkan teknik seperti metode beda hingga implisit atau metode iteratif yang canggih. Oke, selanjutnya kita akan poin. Lebih baik manakah metode antara eksplisit dengan implisit dalam menyelesaikan kasus parabolik pada persamaan Poisson dan juga hiperbolik pada persamaan gelombang. Untuk kasus parabolik persamaan Laplace dan Poisson, metode implisit cenderung lebih karena masalahnya adalah keseimbangan statis, dan metode ini menawarkan stabilitas numeris tanpa memerlukan batasan langkah waktu yang ketat. Sedangkan untuk kasus hiperbolik pada persamaan gelombang, kedua metode ini dapat digunakan. Tetapi metode eksplisit sering lebih pilih karena cocok dengan evolusi perubahan fenomena dalam waktu. Dengan langkah waktu yang memadai, metode eksplisit dapat memberikan solusi yang baik tanpa membutuhkan komputasi yang sangat besar. Simpulannya, pilihan metode terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi. Masalah statis seperti persamaan Laplace dan Poisson, metode implisit. Sementara untuk evolusi dalam waktu di persamaan gelombang, metode eksplisit seringkali lebih cocok. Oke, ya, beginilah penjelasan untuk menjawab dari pertanyaan poin-poin dalam kuis fisika komputasi 2 kali ini. Jika
salah ataupun koreksi yang saya sampaikan ini. Maaf dan terima kasih telah menyaksikan paparan yang telah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.